Felicia Elma Genabas dari tingkat 1 PPNB. Di sini saya akan mempraktekkan prosedur perawatan jenazah. Alat-alat yang digunakan, yang pertama ada handscoon steril, hand sanitizer untuk mencuci tangan, plester, gunting, selimut pengganti, satu buah handuk, perban untuk pengikat, ada tanda pengenal jenazah, kemudian ada kapas dan kasar yang ada di dalam baki. Di sini saya menggunakan comb. Kemudian ada baskom berisi air, ada wastafel, ada satu buah bantal untuk penyangga, kartu identitas pasien, kemudian ada buku dan ballpoint untuk melakukan dokumentasi. Langkah selanjutnya, dekatkan alat-alat ke samping kanan pasien. Selanjutnya, perawat mencuci tangan dan menggunakan handscoon. Yang pertama, periksa apakah ada alat-alat kesehatan yang masih digunakan pasien. Jika ada, maka kita akan melepaskannya. Yang pertama dari bagian wajah. Dari bagian wajah kita periksa apakah ada alat-alat kesehatan yang masih digunakan, misalnya oksigen. Jika ada, kita lepaskan. Pada jenazah ini tidak ada alat kesehatan pada bagian wajah. Kemudian kita lihat apakah ada barang-barang berharga milik pasien pada bagian wajah, misalnya gigi palsu. Pada jenazah ini tidak ada. Kemudian kita turun pada bagian dada. Pada bagian dada kita lihat, kita periksa apakah ada alat-alat kesehatan yang terpasang. Baik, pada jenazah ini tidak ada. Kemudian kita lihat lagi apakah ada barang berharga milik pasien, misalnya kalung pada bagian leher. Ini tidak ada. Kemudian pada tangan kita lihat apakah masih terpasang alat-alat kesehatan yang digunakan pasien, misalnya pemasangan infus. Ini tidak ada. Kemudian kita lihat apakah ada barang berharga milik pasien pada bagian tangan, misalnya gelang ataupun cincin. Ini tidak ada. Kemudian pada bagian kaki tidak ada. Setelah kita melakukan pemeriksaan,
tidak ada alat-alat kesehatan yang terpasang ataupun yang masih digunakan pasien, dan tidak ada barang berharga. Selanjutnya kita lihat pada bagian wajah, apakah ada kotoran ataupun cairan. Jika ada, kita bersihkan dengan menggunakan wastafel dan air. Permisi ya Ibu. Saat membersihkan wajah pasien, wajah jenazah, kita perhatikan juga apakah masih ada cairan yang keluar. Sebelum menyimpan wastafel, kita cukur dulu. Kemudian kita keringkan dengan menggunakan handuk. Selanjutnya kita perhatikan mata pasien, mata jenazah. Jika belum tertutup dengan baik, kita gunakan kasa. Kita tutup mata pasien, tutup mata jenazah dengan menggunakan kasa. Agar kasanya tidak jatuh, gunakan plester. Setelah itu, kita perhatikan juga bagian telinga dan hidung. Jika masih ada cairan yang keluar, kita bisa menggunakan kapas. Lalu, untuk mulut pasien, jika mulut pasien masih terbuka, kita bisa menggunakan pengikat. Kemudian, sebelum memberikan posisi anatomis, pastikan pasien sudah mengganti baju yang sudah disiapkan. Selanjutnya, posisi tangan. Posisi tangan harus mengatuk. Posisi tangan harus mengatuk. Selanjutnya, pastikan kaki pasien merapat. Jika kaki pasien belum merapat, bisa gunakan pengikat. Ini kaki jenazahnya sudah merapat, jadi tidak perlu menggunakan pengikat. Selanjutnya, pasang bantal. Pasang bantal kecil di bagian kepala dan pundak jenazah.
Inisial Ibu. Perhatikan bagian tempat tidur jenazah sudah ada perlak. Selanjutnya, selimuti jenazah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian, pasang tanda pengenal jenazah yang berisikan nama jenazah, waktu meninggalnya dan jam, diletakkan di bagian tengah ataupun di bagian kaki jenazah. Selanjutnya, kita panggil keluarga pasien untuk memperhatikan jenazah yang sudah kita siapkan dan mendampingi jenazah sebelum diantar ke ruang jenazah. Langkah selanjutnya, rapikan alat-alat, kemudian perawat mencuci tangan. Selanjutnya yaitu mendokumentasikan hasil tindakan. Yang perlu didokumentasikan adalah tindakan yang dilakukan, hari dan tanggal dilakukan tindakan, jam dilakukan tindakan, nama perawat dan tanda tangan perawat. Sekian dan terima kasih. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that.